lumayan jauh lah di belakangnya Bu Ryan tuh. Aku tengok ada juga ibu-ibu berdiri dekat pohon sawit, tapi agak jauh dari belakang Bu Ryan, Wak ya. Ada ibu-ibu tegak di sana ikut ngelambain tangan juga ke aku, kata dia. Wajahnya nggak terlalu jelas, Wak, karena kan udah maghrib nih, udah mulai gelap lah gitu kan. Siapa ibu tuh? Padahal lagi dadain Bu Ryan nih. Siapa ibu tuh? Ngapa pula dia dada sama aku? Mungkin dia pikir aku lagi dada sama dia kali ya. Padahal aku lagi dadanya sama Bu Ryan ya kan. Udah lah, dibiarin aja sama siapa, sama si Vega. Ya Bu, siapalah ibu tuh. Dahlah, Vega pun gak terlalu menghiraukan si ibu-ibu yang ikutan dada tadi di belakang itu. Dia pun segera bergegas masuk ke dalam rumah. Nah, sesampainya di dalam rumah, Wak, Ahmad suaminya udah balik nih. Terus tidak lama kemudian si Vega pun langsung ngambil handuk dan bergegas menuju ke kamar mandi buat bersih-bersih. Nah, waktu aku baru mau masuk ke kamar mandi itu, Nadia, tiba-tiba brok, ada yang ngedorong si Vega ini, Wak. Kencang sampai terpental kena tembok, aku nador gitu kan. Terus pas aku tengok ke belakang, aku pikir laki aku entah siapa, nggak ada siapa-siapa. Bang, aku panggil suami aku nggak ada nyaut. Astagfirullahaladzim. Kenapa ya tadi? Ini aku kecapean nih, makanya aku oleng, kata si Vega kayak gitu kan, masih positif nih. Nah, Vega sempat terdiam bentar, hingga akhirnya dia ngebatin lagi. Ya Allah, katanya kan kalau lagi hamil kayak gini nggak boleh mandi waktu maghrib. Tapi kayak gimana ya, udah terlanjur di dalam, udah belengas juga aku, udah lengket badan aku. Ya udahlah, bismillah aja lah, aku lanjutin aja lah mandinya, semoga nggak ada apa-apa, kata si Vega. Mandilah dia maghrib. Udahlah tuh, Vega pun lanjutlah mandi seperti biasa kan, Wak. Nah, pas sudah selesai ini, Vega mau ngambil handuk. Waktu mau ngambil nggak sengaja terjatuh lah handuk tuh, Nadia. Tuh aku nengok ke lantai mau ngambil handuk tuh kan. Nah, ketika dia mau ngambil handuk yang terjatuh itu, Wak, disinilah sebuah peristiwa mengejutkan itu terjadi lagi. Dimana pada saat itu tiba-tiba saja Vega ini merasa ada sesuatu yang keluar dari mohon maaf, dari kemaluannya. Apa nih kata dia kan. Waktu dia melihat ke arah kedua kakinya, Wak, disitulah Vega semakin terkejut lagi karena ternyata ada darah mulai netes bercucur dari sana. Berdarah. Astaga. Nah, di tengah kepanikannya itu, Wak, Vega ini menyadari ada sesuatu yang janggal juga di sini. Seharusnya kan kalau darah mengucur dari atas tentu ya jatuhnya ke lantai kan, Wak. Dari kaki jatuhlah dia ke lantai kan. Nah, ini enggak, Wak. Vega tuh justru melihat darah tuh memang netes ya kan. Tapi berhenti di kakinya aja, nggak netes ke lantai. Dari kakinya netes. Harusnya gimana cara masa aku angkat pula kaki aku. Jadi kan pokoknya kalau netes nih, ini kaki kan, netes lah darah tuh. Harusnya gitu kan. Dia nggak hilang. Belum sampai lantai udah hilang, Nat. Kenapa darahnya nggak netes langsung ke lantai gitu? Belum sempat si Vega ini mencerna apa yang sedang menimpanya, Wak, tiba-tiba kaburlah pandangan aku tuh, Nadia. Aduh, nggak enak. Aduh, kenapa nih? Pingsan. Pingsan di dalam kamar mandi itu, Entah udah berapa lama si Vega ini pingsan, Wak, tapi yang jelas ketika dia terbangun, Vega sudah berada di dalam kamarnya bersama sang suami Ahmad. Dengan suara lirih, Vega nanya, "Adek kenapa, Bang?" Katanya, "Iya, alhamdulillah adek udah sadar. Abang tadi mau ngambil wudhu sholat maghrib. Terus pas abang masuk kamar mandi, pingsan adek tergeletak di situ, Dek. Kenapa kok bisa pingsan sih?" Kata si Bang Ahmad kan. Nah, jawaban Ahmad tadi, Wak, membuat si Vega ini langsung teringat nih sama kejadian janggal yang dialamin tadi. Dengan panik Vega bilang, "Abang, astagfirullahaladzim. Bang, tahu tadi adek tuh panik soalnya adek mendadak pendarahan, Bang." Katanya, "Astagfirullah, betulan lah. Pendarahan di mana? Bang tuh nengok adek pingsan nggak ada nengok setitik darah pun dong," katanya. Betul, Bang, tiba-tiba ngucur darah tuh," katanya. "Nggak ada, Dek. Badan adek bersih-bersih aja, Bang. Tengok nggak ada darahnya," kata dia gitu. Nah, ucapan Ahmad tuh ya bikin si Vega nih bingung, loh. Kok bisa Bang Ahmad bilang kalau aku nih bersih? Jelas tadi darah tuh banyak loh yang netes, Nat. Tadi tuh aku tuh halu apa ya? Nah, melihat istri yang kebingungan, Ahmad pun berkata, "Ya sudah. Jangan dipikirkan lagi. Yang jelas tadi abang lihat nggak ada darahnya. Mungkin kamu lagi kepikiran aja atau mungkin kecapean. Sekarang kamu tidur, istirahat. Nanti abang yang izin ke ibu-ibu. Udah, kamu nggak usah ikut pengajian dulu," kata suaminya. "Yalah, Bang," kata si Vega, "kan dia mau istirahat aja." Vega pun menuruti perintah suaminya dan bergegas untuk tidur, Wak. Mau tidur aku karena dia mau istirahat nih. Tapi nggak bisa-bisa. Semakin aku mencoba memejamkan mata, makin terang mataku nih dibuatnya. Barulah udah dekat-dekat waktu mau subuh tuh, baru aku ngantuk, kata si Vega. Laki aku udah tidur dah. Nah, waktu udah ngantuk ini, Nadia, baru aja aku mau memejamkan mata nih. Nah, disitulah Vega merasa seperti ada yang sedang menggoyang-goyangkan kakinya. Apa nih?
Terus dalam hitungan detik Vega malah merasa seperti ada yang nginjak perutnya, Wak. Nginjak, mau buka mata takut aku dan memang berasa kayak macam ada yang nginjak, terus masih ada yang goyang-goyangin kakinya, Wak. Kan nggak mungkin lakinya nginjak perutnya kan. Aku diam aja nggak bisa bergerak nih, nggak bisa bangun. Gegara apa dibuat nge-freeze, Wak. Macam orang ketindihan jadi dibuat dikunci, badan aku nggak bisa gerak kan. Dalam situasi itu ya cuman bisa doa dalam hati lah aku. Astagfirullahaladzim, baca-baca doa gitu kan. Dan setelah Vega membaca ayat kursi berkali-kali, akhirnya tubuh dia pun bisa digerakkan kembali, Wak. Dan sesaat setelah dia bisa mengendalikan tubuhnya lagi, tiba-tiba wah perut aku sakit kali di situ. Sakit waktu diinjak tuh nggak begitu sakit, memang terasa terinjak, tapi setelah rasa diinjak tuh hilang baru sakit kali. Meliuk-liuk badan aku saking sakitnya. Dia kebangunlah laki aku kan, kebangun si Ahmad ini. Dek kenapa sakit lagi perut? Aduh bang, sakit kali perut aku, macam lagi diremas-remas kata dia. Ahmad yang khawatir dengan kondisi Vega pun akhirnya memutuskan kalau pagi itu dia mau izin kerja dulu, nggak mau masuk kerja. Ahmad mau di rumah aja supaya bisa mengurus Vega. Dia pijat-pijat lah tubuhnya si Vega yang sakit itu kan, sampai sakit yang dirasakan Vega mulai hilang. Tapi pada saat matahari udah terbit, tiba-tiba panggilan masuk ke hatinya si Ahmad dari satpam kebun. Bang Ahmad, tes, masuk bang, halo bang. Panik siapa ini kan? Ya halo, kata si Bang Ahmad. Kenapa nih, ada apa nih Pak? Pak Ahmad, penting Pak Ahmad, hutan sawit wilayah Bapak kebakaran. Tolong dicek sekarang juga ya Pak.